Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa yudhlil fala hadiyalah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Anak-anakku semuanya yang saya banggakan. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita masih bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan penuh rahmah yang senantiasa dinanti-nantikan oleh seluruh umat Islam yang ada di dunia ini. Anak-anakku semua yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini Pak Duki akan menyampaikan kultum tentang sedekah menjadi kunci sukses, ya. Anak-anakku yang saya banggakan, sudah nggak bisa dipungkiri lagi ya. Banyak sekali cerita-cerita tentang kesuksesan orang karena dia bersedekah. Saya akan bercerita sedikit tentang sahabat Nabi, ya, yang sukses besar karena beliau bersedekah. Ya. Ada sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf, ya. Dia salah satu dari 10 sahabat Nabi yang sudah dijamin masuk surga. Dia masuk Islam sudah kondisi kaya, ya. Terkenal dengan kekayaannya. Dia masuk Islam. Bahkan sahabat-sahabatnya menyebut, jikalau sebongkah batu dipegang oleh Abdurrahman bin Auf, maka batu itu akan menjadi sebongkah emas. Karena kelihan dari beliau dalam berniaga. Ya. Bahkan disebut dengan tangan emas, karena apapun yang dia pegang maka akan menjadi sukses. Ya. Inilah kehebatan Abdurrahman bin Auf. Ya. Saat Nabi hijrah ke Madinah, dia juga ikut hijrah ke Madinah. Padahal kalau orang hijrah ke Madinah, semua harta kekayaannya ditinggalkan, tidak ada yang dibawa. Karena apa? Bisa sampai ke Madinah dalam keadaan sehat saja itu sudah luar biasa. Tapi Nabi adalah seorang yang sangat bijaksana, ya. Setelah para sahabat muhajirin yang hijrah dari Makkah ke Madinah, sesampainya di Madinah maka dia akan dipersaudarakan dengan sahabat Ansor, ya. Ini saya ceritakan dengan Abdurrahman, ya, maka saya fokus ke Abdurrahman saja, ya. Saat di Madinah, sahabat Abdurrahman bin Auf ini dipersaudarakan dengan sahabat Ansor yang namanya Sa'ad bin Rabi'ah. Sa'ad bin Rabi'ah ini adalah sahabat Ansor yang terkenal kaya raya di Madinah. Maka Nabi mensaudarakan sahabat Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi'ah. Nah, ini hebatnya sahabat Ansor, ya. Begitu disaudarakan, maka Sa'ad bin Rabi'ah ini langsung menyampaikan kepada sahabat Abdurrahman bin Auf, kamu adalah saudaraku. Harta kekayaanku ini akan aku bagi jadi 2. Separuh akan saya berikan kepada kamu. Bahkan sahabat Sa'ad ini menyampaikan, wahai Abdurrahman, lihatlah istri-istriku ini. Mana yang membuat hatimu senang? Niscaya dia akan saya ceraikan. Nanti kalau sudah habis masa iddahnya, silahkan kau nikahi. Begitu hebatnya sahabat Ansor. Tetapi Abdurrahman bin Auf ini adalah bukan orang yang tipikalnya itu aji mumpung, ya. Aji mumpung diberi harta banyak, ya, diterima saja, tidak. Diberi istri tidak mau. Dia cuma minta, wahai saudaraku, tunjukkan di mana jalan yang menuju pasar di Madinah ini.
Maka oleh Sa'ad, maka dia ditunjukkan jalan yang menuju pasar yang ada di Madinah. Mulailah dia berniaga ya, berdagang ya. Tidak berlangsung lama karena memang dia lihai, terkenal dengan tangan emas ya. Dia sukses di situ ya. Kekayaannya bertambah dan bertambah sehingga menjadi orang yang kaya raya di Madinah dalam waktu singkat. Tetapi dengan kekayaannya ini dia bukan menjadi orang yang sombong atau congkak ya. Bahkan dia tiap hari menangis karena kekayaannya. Karena dia pernah waktu berkumpul dengan Rasulullah berkata, saya berdoa ya Allah, kumpulkanlah saya dengan orang-orang miskin, matikanlah saya dengan dalam keadaan miskin, dan kelak bangkitkanlah saya bersama orang-orang fakir miskin. Abdurrahman bin Auf ini bingung ya, karena dia termasuk orang yang kaya ya. Oleh karena itu begitu Nabi menyerukan sedekah, gerakan sedekah, maka Abdurrahman bin Auf dengan langsung mengangkat tangan, saya serahkan semua harta kekayaan saya untuk perjuangan. Jadi habis tanpa sisa. Itu enggak berlangsung lama, dia berniaga lagi ya, menjadi kaya lagi, bahkan bertambah kekayaannya. Saat perang Tabuk ya, ini perang yang menghabiskan harta yang sangat banyak, maka Nabi juga menyerukan untuk gerakan sedekah lagi untuk kebutuhan perang Tabuk. Sahabat Abdurrahman kembali lagi, semua harta kekayaannya dia berikan semuanya tanpa tersisa, bahkan keluarganya tidak dikasih sisa. Sampai sahabat Umar berbisik pada Rasulullah, wahai Rasulullah, ini semua harta Abdurrahman bin Auf ini yang disedekahkan sebanyak ini, berapa yang ditinggalkan untuk keluarganya? Sehingga Nabi bertanya, wahai Abdurrahman, berapa harta yang kamu tinggalkan di rumah kamu untuk keluarga kamu? Dengan tegas Abdurrahman menjawab, saya sisakan harta lebih banyak dari ini, yaitu pahala yang dijanjikan oleh Allah atas sedekah ini. Jadi nggak ada yang tersisa hartanya. Begitu juga setelah selesai perang Tabuk ya. Selesai perang Tabuk, perang itu menghabiskan waktu yang banyak harta. Setelah perang itu, para petani kurma yang ada di Madinah pada merugi semua karena kurmanya busuk ya, tanamannya kurmanya busuk. Abdurrahman ini senang karena dia bercita-cita pengen miskin tapi tidak pernah jadi miskin ya, nggak pernah tercapai miskinnya, sampai dihabiskan berkali-kali bertambah. Begitu saat kurma busuk ini, wah ini senang Abdurrahman, saya akan bisa jadi miskin, nanti bisa dibangkitkan bersama Rasulullah ya. Sehingga dia umumkan ya, dia jual semua harta bendanya tanpa sisa, dia jual semuanya. Setelah itu uangnya dia gunakan ya, dia umumkan pada ya warga di Madinah, semua yang kurmanya busuk silahkan bawa ke sini, saya beli seharga kurma normal ya. Bayangkan kurma yang sudah nggak laku dibeli dengan harga normal, maka berbondong-bondong semua warga petani yang ada di Madinah itu untuk menjual kurmanya kepada sahabat Abdurrahman semuanya. Senang sekali ya Abdurrahman, alhamdulillah saya bisa miskin sekarang ya. Ternyata miskin itu nggak juga berlangsung lama ya. Setelah beberapa hari kurmanya itu, kekayaannya Abdurrahman habis, tinggal tumpukan kurma busuk di rumahnya, nggak ada yang tersisa. Setelah itu ternyata di negeri Yaman ya, di negeri Yaman ada berita wabah penyakit yang aneh ya. Kalau sekarang mungkin kayak corona itu ya, penyakit aneh, yang penyakit itu hanya bisa disembuhkan dengan kurma busuk. Aneh ini. Setelah itu Raja Yaman memerintahkan pada bawahannya untuk mencari kurma busuk, dibeli seharga 10 kali lipat kurma normal. Wah, datanglah ini ke Madinah ya. Nah, setelah ke Madinah ketemu dengan sahabat-sahabat di Madinah, wahai di manakah orang yang punya kurma busuk? Maka
sahabat-sahabat di Madinah menyampaikan, datanglah kamu ke rumahnya Abdurrahman bin Auf. Semua kurma busuknya ada di sana ya. Maka kurma busuk yang tadinya ndak laku itu dibeli 10 kali lipat harga kurma normal. Maka kekayaan Abdurrahman bin Auf menjadi 10 kali lipat. Ini luar biasa ya. Karena apa? Sedekahnya tadi ya, sedekahnya yang luar biasa. Jadi tidak takut kalau sudah sedekah, habiskan harganya untuk sedekah. Jadi ini sedikit kisah ya yang bisa kita ambil hikmahnya berapa hebatnya sedekah itu ya. Baik anak-anak, mungkin itu yang bisa Pak Teguh sampaikan. Mudah-mudahan cerita singkat tadi bisa menginspirasi kita semuanya untuk gemar bersedekah ya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.